warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nihayata li kamalika wa adadi kulli kamalih. Anasallahu wa syatakum wa rahima gurbatakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam la nabiyya min ba'di wala fakhar atau kama fil hadis. Yang saya muliakan kepada Sohibul Bait Mas Ridho Nurul Adityawan beserta mami istri yaitu Mami Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang ada di sini juga mendapatkan kebaikan dari hasil ngaji kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, manusia yang dengan sebabnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai orang beriman. Setelah dijadikannya kita oleh Allah orang beriman, maka Allah telah berikan karunia terbesar. Yang karunia ini enggak Allah kasih kepada nabi-nabi terdahulu, dan karunia ini enggak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, sehingga nabi-nabi terdahulu iri kepada kita. Kok bisa? Ya, karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadiah yang besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka jangan sampai kita sudah dijadikan umatnya Nabi, tetapi Nabi nggak kenal kepada kita. Na'udzubillah. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikhwani, ikhwani, ikhwani. Di mana saudaraku, saudaraku, kata Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau? Bukan, antum ya ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Maka para sahabat iri. Ya Rasulullah, yang engkau maksud saudara engkau ini siapa? Maka Rasulullah mengatakan, alladzina yu'minuna bi walam yarawni, walam yarawni, walam yarawni. Nabi mengatakan sampai 7 kali. Saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku dan dia tidak pernah melihat aku. Saudaraku adalah, Nabi ulang sampai 7 kali. Saudaraku adalah orang yang beriman kepada aku dan belum pernah sekali melihat aku. Kita udah pernah melihat Rasulullah? Belum. Maka kita termasuk saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi mengatakan, inna hadhihi ummatun marhumatun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena umat ini punya Nabi yang paling mulia, pimpinannya para anbiya. Ketika Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkannya beliau, maka dari Haram beliau pergi ke Aqsa. Dari Aqsa beliau melihat di dalam Masjid Aqsa seluruh para anbiya sudah bersaf-saf untuk sholat. Nabi Ulul Azmi minar Rusul di depan, nabi-nabi yang lain di belakang, para malaikat-malaikat semua bersaf-saf. Tapi belum ada yang menjadi imam. Nabi Musa disuruh jadi imam kau. Oh enggak, ini enggak pantas buat saya. Ya disoreng. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil, engkau jadi imam. Enggak,
ini buat cucu saya nanti yang jadi imam. Maka ketika Rasulullah SAW datang dengan malaikat Jibril, dengan malaikat Mikail, ini hadis diceritakan dalam kitab Ad-Dardir. Ya, Ad-Dardir, tipis kitabnya, Masya Allah. Cuma 12 lembar, tapi menceritakan kemuliaan Nabi. Di situ Nabi berwudu. Maka Nabi mengatakan, Masya Allah. Di situ Nabi Musa, baru pertama kali aku melihat wajah yang paling mulia. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW untuk menjadi imamnya para anbiya. Mulia, sangat mulia. Sehingga malaikat-malaikat mengatakan, As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Semua bergemuruh, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan batu-batu yang waktu itu hadir menyaksikan sholat Nabi di Masjidil Aqsa, semuanya meneteskan air, keluar air mata. Ya Allah, Engkau telah memberikan anugerah kepada kami, ya Allah. Engkau telah menciptakan, Engkau telah menurunkan kekasih Engkau yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salatu wasallam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia, maka dipisahkan oleh Allah dalam keadaan telanjang. 40 tahun lamanya dipisahkan Nabi Adam dengan istrinya. Maka lama sekali bagaimana agar Allah mengampuni dosa kesalahan saya. Maka akhirnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kalau kamu ingin dimaafkan oleh Allah, maka sebut nama Muhammad. Nabi Adam diajarkan doa oleh malaikat Jibril. Dia hadis sahih. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Fahtazzas sama. Harusnya Allah bergetar saat itu. 7 lapis langit bergetar gemuruh ketika nama Rasulullah disampaikan, diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka Allah mengatakan kepada baginda Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad walam akhluqhu? Ma'arafta Muhammadan walam akhluqhu. Bagaimana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum pernah menciptakan dia? Tapi namanya sudah disebut oleh Nabi Adam. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ketika pertama kali kau menciptakan aku, maka yang pertama kali aku lihat adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dalam hati mengatakan, pasti Muhammad ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bisa? Ketika aku pertama kali diciptakan, yang aku lihat adalah kalimat Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan seluruh ranting-ranting di surga, semua tulisannya Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Toha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Kifayatuna. Itu semuanya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wa azzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, karena engkau telah sebut nama kekasihku, maka aku ampuni semua kesalahanmu. Lalu sekarang ada kelompok yang gak mau merayakan maulid Nabi. Sekarang ada kelompok yang membid'ahkan maulid Nabi. Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau seumpama aku tidak ciptakan kau wahai Muhammad, demi zatku kata Allah, aku gak akan pernah menciptakan langit dan bumi. Jadi adanya kita ini barokahnya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Abdullah Ad-Dabbaq beliau mengatakan dalam kitabnya, karena saking rindunya surga kepada Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup di dunia, surga berontak ingin turun ke dunia. Kapan ini Rasulullah pergi ke surga ini? Kapan? Maka di situ diceritakan Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan malaikat untuk merantai surga. Kenapa? Kalau enggak dirantai, maka surga akan turun ke dunia dan dunia akan hancur. Kok bisa? Karena rindu kepada kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para ulama mengatakan kalau seumpama kita menceritakan kehebatan Nabi sampai dunia dikiamatkan oleh Allah, gak akan pernah selesai kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang sangat sempurna, yang paling mulia yang Allah ciptakan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah ketika aku menurunkan engkau wahai Muhammad, itu adalah kado terbesar untuk umat ini. Kalau ada orang masih sebut nama Rasulullah, maka Nabi mengatakan dunia gak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sampai sekarang masih banyak orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membatasi selawat. Sehingga para ulama mengatakan dalam sebuah syairnya, lam yahtalim qatuto hamud lakon abada wa ma tasa aba aslan fi mada zamani. Lam yahtalim qatuto hamud lakon abada. Nabi itu nggak pernah mimpi jenabat dalam hidupnya. Wa ma tasa aba aslan fi mada zamani. Rasulullah itu nggak pernah nguap selamanya. Nguap tuh nggak pernah Rasulullah. Wah, nggak pernah. Kalau Mas Rido dikit-dikit nguap, Bang Doni dikit-dikit nguap, apalagi lagi talim, ngantuk. Rasulullah nggak pernah nguap, karena orang nguap itu sifatnya orang malas, dan Nabi nggak pernah nguap. Saking mulianya Rasulullah nggak pernah nguap dalam hidupnya. Kemudian disebutkan lagi, min hudawa bufalam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Nabi itu kalau lewat ke dalam hutan, maka seluruh hewan yang ada di hutan semuanya diam. Rasulullah dia malu, bahkan mengatakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pernah satu masa awal-awal Islam di kota Mekah, Nabi ini biasanya sandar di bangkunya yang terbuat dari pelepah kurma. Sandar ini biasanya Rasulullah. Satu masa Nabi dibikinin bangku yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ketika Nabi lagi tengah-tengah memberikan khutbah kepada para sahabatnya, terdengar suara tangisan yang sangat kencang. Hanilul warid. Sehingga tangisan itu seperti orang yang sangat kesakitan. Dan seluruh sahabat yang jumlahnya hampir 20.000 semua mendengar itu. Kata Rasulullah, itu suara apa itu? Itu suara apa? Maka itu suara bangku lagi nangis. Suara kayu yang pernah disandari Nabi karena nggak disandar lagi nangis. Maka oleh Rasulullah dipegang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini cemburu kepada bangku yang sekarang. Maka Nabi mengatakan, ganti-gantian mau nggak? Nggak mau ya Rasulullah, pengen aku terus katanya. Dan para sahabat mengatakan, kami mendengar pembicaraan Nabi dengan bangku itu. Kami mendengar pembicaraan Rasulullah dengan kayu itu. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Nabi buat janji. Mau nggak? Kalau seandainya engkau bersamaku dalam surga, tentu mau ya Rasulullah. Maka perjanjian itu akhirnya bangku itu akan menjadi bangkunya Rasul dalam surga. La ilaha illallah. Kemudian min hudawa bufalam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Saking mulia dan wanginya jasad Rasulullah itu, sampai-sampai tuh lalat nggak pernah nemplok lalat, karena wangi, wangi, ya, karena wangi. Lalat itu nggak mau nemplok. Lalat itu nggak mau nemplok. Kenapa? Karena saking wanginya jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sangat capek. Rasulullah sangat lelah. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lihat dulu ya Rasulullah, biar aku yang lihat dulu dalamnya Gua Sur ini, takutnya ada apa-apa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar keluar, aman ya Rasulullah. Ternyata ada satu lubang yang nggak dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah
tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Menantu sama mertua. Saking akrabnya seperti itu. Di tengah-tengah tidur Allah, Abu Bakar nih terbangun dan melihat ada kalajengking yang keluar. Sebagian mengatakan ada ular. Dalam tafsir itu ada kalajengking. Sama Sayyidina Abu Bakar ditahan sama tangannya. Akhirnya sama kalajengking itu digigit tangannya Sayyidina Abu Bakar. Wah, pengen supaya Rasulullah nggak bangun, dia tahan kesakitan. Ternyata yang namanya sakit kan digigit itu. Akhirnya gerak badannya. Kata Rasulullah, Abu Bakar ada apa? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Kenapa? Ini kesengat sama kalajengking beracun. Mana kalajengkingnya? Akhirnya nama Rasulullah SAW kata Sayyidina Abu Bakar tidak dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Jadi Al-Fatihah itu kata Nabi syifa'un likulli da'. Al-Fatihah itu obat segala penyakit kecuali mati. Jadi obat apapun ya, kalau kita sakit udah Al-Fatihah aja. Obat segala penyakit kecuali kematian. Akhirnya sama Rasulullah SAW ditanya, kalajengking kenapa nyakitin teman saya? Kata Rasulullah, hei, kamu kenapa nyakitin teman saya? Habisnya dia Rasulullah, mumpung engkau ada di dalam goa, kapan lagi saya bisa melihat wajah engkau? Malah ditutupin sama tangannya dia. Ya udah saya gigit akhirnya. Tapi barokah saya ngigit Sayyidina Abu Bakar, bukan hanya melihat engkau, aku bisa berbicara dengan engkau. Seluruh hewan rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa kita nggak rindu dengan Nabi? Kenapa kita nggak mau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Nabi mengatakan, Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya wa inni a'rifuhul an. Aku tuh tahu, kata Nabi, batu-batu yang pernah salam sama aku tuh aku tahu sampai sekarang. Padahal batu-batu Mekah Madinah itu jumlahnya banyak dan sama semua. Tapi Nabi mengatakan, Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusalli au yusallimu alayya wa inni la'arifuhul an. Dalam hadis Bukhari. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, aku nih mengetahui ketika aku masih di Mekah, mana saja batu-batu yang pernah bersalawat dan bersalam kepada aku. Dan aku mengetahui batu tersebut akan sampai hari kiamat. Lalu sekarang kita masa ya bersalawat kepada Nabi nggak dikenal? Benar nggak? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dilanjutkan oleh syairnya, wala asrubawin minhu fi alani. Nabi itu kalau buang air, kalau buang hajat maka langsung tertelan oleh bumi. Kenapa? Setiap yang keluar dari jasad Nabi semuanya suci. Akhirnya Allah jaga itu. Pernah satu masa Rasulullah dibekam. Dan di sampingnya ada Abdullah bin Rawahah. Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Kata Nabi, wahai Abdullah bin Rawahah, tolong buang darah saya. La yarahu an-nas ma fi makanin. Yang manusia nggak tahu. Dia lari bawa ininya Nabi di satu tempat, lari. Dia minum. Sampai lagi kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, dibuang kemana? Kemana ya Rasulullah? Manusia nggak ada yang tahu pokoknya. Kemana? Kata Rasulullah. Pokoknya udah nggak ada yang tahu ya Rasulullah. Iya, kemana? Saya minum darah engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Abdullah bin Rawahah, siapa orang yang dalam tubuhnya mengalir darahku, api neraka haram menyentuhnya. Api neraka haram aja menyentuhnya. Sayyidina Uqasyah radhiyallahu ta'ala an, ketika hajatul wada, kata Nabi, siapa di antara kalian yang pengen balas dendam sama saya? Uqasyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, saya. Duh ya Rasulullah, engkau cambuk saya dalam keadaan engkau telanjang. Maka saya pengen juga engkau dalam keadaan telanjang. Saya dalam keadaan telanjang. Telanjang baju setengah aja. Para sahabat mengatakan, hei Uqasyah, kamu ini sangat jahil. Kalau kamu menyakiti hatinya Rasulullah, menyakiti badannya Rasulullah, maka akan saya penggal hidup-hidup, kata Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, tahan. Akhirnya Sayyidina Uqasyah datang ke hadapan Nabi. Datang ke hadapan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pecut sudah di atas tangannya Sayyidina Ukasha, jatuh tas. Dia peluk jasadnya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ishhadu, saksikan. Kalau kalian ingin melihat anak muda di dalam surga, lihatlah Ukasha. Kenapa? Karena kulitnya tersentuh dengan kulitku. Siapa orang yang kulitnya pernah menyentuh kulitnya Rasulullah, maka api neraka haram menyentuhnya. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, teman-teman. Tapi sunnahnya harus berjalan sampai hari kiamat. Jangan pernah bersedih kita dijadikan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala di umat akhir zaman ini. Banyak sunnah yang harus kita kerjakan. Wala yura asru bauli minhu fi alani. Maka semua kotorannya Nabi Muhammad SAW, saya nggak katakan kotoran ya, karena suci. Semua perkara yang keluar dari Rasulullah SAW itu semuanya suci. Satu masa ada seorang sahabat, ketika Rasulullah SAW teringat, akhirnya nggak sengaja dia pegang tangannya Rasulullah, kemudian dia pakai. Maka para sahabat mengatakan itu harum keringatnya Nabi sampai keluar kota Madinah. Kemudian sahabat tadi yang pegang, yang dapat keringatnya Rasulullah mengatakan sampai aku wafat dalam beberapa perangan itu pun harumnya masih tercium. La ilaha illallah. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Nabi itu kalau berjalan, maka pandangannya bisa melihat ke depan, bisa melihat ke belakang. Jadi nggak pernah ada yang ingin melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau berjalan dengan orang yang tinggi, maka beliau lebih tinggi daripada orang yang tinggi. Kalau beliau berjalan dengan orang yang rendah, di bawah orang yang rendah, maka beliau sama ratanya seperti orang yang jalan itu, yang rendah itu. Jadi Nabi itu dalam hidupnya nggak pernah nyakitin orang. Kalau kita sekarang jangkung sama pendek, jadi nyakitin yang pendek, nyakitin juga yang jangkung. Jangkung, pendek. Nabi enggak. Nabi kalau jalan sama sahabat yang tinggi, beliau lebih tinggi daripada orang yang tinggi. Kalau beliau jalan sama orang yang pendek, maka beliau terlalu tinggi daripada orang yang pendek. Masya Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi di ayam gepuk saya sampaikan, dalam sebuah hadits qudsi disampaikan ada dua orang hamba, ya, dalam hadits qudsi nih. Hadits qudsi itu firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Quran. Hadits qudsi. Saya punya kitabnya Al-Qudsiyah namanya. Ya, karangannya Syekh Mutawali Asy'arawi, orang Mesir, ulama Mesir. Di situ disebutkan ada dua orang hamba, abda ini, yang keduanya masuk ke dalam neraka. Ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, kata Allah, panggil tuh dua orang itu. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau panggil kami berdua? Kata Allah dalam hadits qudsi itu, aku ingin memasukkan kau ke dalam surga. Si orang hamba tadi mengatakan, ya Allah, falam na'malu ahadan. Kami nggak pernah berbuat amal surga ya Allah. Kenapa engkau ingin masukkan kami ke dalam surga? Kata Allah, karena nama engkau diawali dengan Muhammad. Karena nama engkau diawali dengan Ahmad, dengan Ahmad Al-Faqih, Ahmad Zainuddin, Muhammad Muhtaduddin. Dengan barokah nama itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka untuknya. Barokah namanya saja. Barokah namanya. Ada seorang sahabat, Sariratun, wanita, punya anak 3. Dalam hadis Bukhari, punya anak 3, semuanya tunarungu. Semuanya tunarungu. Kalau udah tunarungu pasti nggak bisa mendengar, apalagi bicara. Karena dan susah kalau dipanggil kan. Akhirnya si ibu tadi datang, ya Rasulullah, anak saya ini 3, semuanya cacat, tunarungu semuanya, kata Rasul, kata si ibunya tadi. Akhirnya kata Rasulullah, mana anaknya? Itu lagi main. Oh, ya walad, tapi nggak pakai isyarat. Ya walad, 3-tiganya nengok. Labbaik ya Rasulullah. Langsung bicara. Labbaik ya Rasulullah, ini hadis sahih. Akhirnya kata Rasulullah, ta'al. Mereka datang berlari. 3 anak itu ini. Kata Rasulullah, man ana. Siapa saya? Mereka serentak mengatakan,
anta Rasulullah. Dari situ anak itu bisa bicara sampai beliau mati. Bahkan barokah hadap-hadapan sama Nabi menurunkan ulama-ulama yang besar. Barokah hadap-hadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat namanya Utsman bin Hunayf, buta matanya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saya buta, tolong doakan agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kedua mata saya. Nabi mengajarkan doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada adik Nabi Adam. Udah, kamu doa begini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi jahi habibikal Mustafa. Sebut nama saya 3 kali, kata Nabi. Nanti setelah sebut nama saya 3 kali, minta sama Allah, sal tu'tah. Apa yang kamu minta pasti Allah kasih. Dia doa, ya Rasulullah, inni atawassalu ilaika wa atawajjahu ilaika bi jahi habibikal Mustafa ya Muhammad. La ilaha illallah. Wah, cerita kehebatan Nabi itu nggak cukup sampai besok pagi, Mas. Tema kita Maulid Nabi dengan apa? Amalan-amalan yang mudah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Walaupun kita ngamalinnya nyantai, tapi mujarab dalam hidup kita. Ada orang datang ke ulama, Syekh, Ustadz, minta amalan dong. Ya udah, kamu amalkan ini. Ada nggak yang lebih baik daripada itu? Mas, nggak yakin. Makanya tadi saya sampaikan di awal ngaji itu kita harus ada tasdik wal yakin. Dan Nabi itu paling nggak senang kepada sahabat yang menyusahkan umat. Nabi itu paling nggak senang kepada sahabat yang banyak bertanya. Ya Rasulullah, ini bagaimana? Uskut, jangan sampai umatku nanti susah. Memikirkan kita, karena tahu umatnya males-males. Oh iya, umatnya males, sedekah males, apalagi amal ibadah yang lain. Akhirnya Rasulullah mengatakan, jangan banyak bertanya kalian, nanti kalau kalian banyak bertanya, umatku susah. Yang susah biar saya saja, kata Rasulullah. Bayangkan coba Rasulullah SAW awal-awal diangkat menjadi Rasul. Beliau ini ibadahnya sangat luar biasa. Apalagi ketika datang perintah sholat. Jadi perintah sholat tuh fase Mekah mau masuk ke Madinah. Di Mekah 13 tahun, sholat itu turun di tahun ke-12. Tahun 12 kenabian di Mekah, sholat turun 5 waktu itu, tapi belum berjamaah. Jadi semua rukun dalam Islam itu, agama itu, ibadahnya terutama, itu mulai ditampakannya itu, mulai disyariatkan itu 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Fase Madinah, awal pertama kali Rasulullah hijrah, tahun kedua baru semuanya disyariatkan oleh Allah. Di antaranya perang Badar, puasa di bulan puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, semuanya, akikah, kurban, semuanya. Maka awal-awal masa kenabian, Rasulullah ini kalau sholat 8 jam. Padahal udah jelas untuk ke dalam surga. Benar nggak? Seandainya, ini soal adab ya, seandainya kalau Rasulullah SAW diam aja, kira-kira masuk surga nggak? Masuk tetap, karena maksum. Apa tuh maksum? Orang yang dijaga dari maksiat dan nggak pernah berbuat dosa. Makanya pelanggaran orang-orang yang menceritakan Nabi berbuat dosa. Tidak ada Allah menurunkan para anbiya mereka berbuat dosa. Beliau udah berbuat dosa, nggak ada. Sama sekali tidak ada. Kenapa? Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalu malaika. Bahkan saking dijaganya lebih dijaga oleh Allah daripada malaikat. Itu para anbiya, apalagi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang berbuat dosa. Nabi ini sholat awal-awal 8 jam sendirian, sehingga dirinya susah, merasa susah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Wahai Muhammad, aku ini menjadikan engkau seorang nabi dan menurunkan kepada engkau Al-Quran bukan engkau menjadi susah, untuk engkau menjadi mudah. Jadi Al-Quran itu mudah, Islam itu mudah. Sehingga ada hadis mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yang bikin susah itu kita sendiri.
Pernah suatu masa Rasulullah, dari situ akhirnya Rasulullah yang tadinya sholatnya 8 jam jadi 5 jam. Masih 5 jam. Masih 5 jam. Diturunin lagi menjadi 4 jam. Touring bisa jauh-jauh ya. Nanti kita buat tahajud bareng-bareng lah. Yang panjangnya nggak terlalu kayak touring lah, 4 jam gitu ya. Ngejos gitu. Akhirnya Rasulullah santai di situ. Kemudian pernah satu masa juga awal-awal perintah sedekah turun, Nabi ini gemar bersedekah. Wah, masya Allah. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Hei, kamu sedekah. Kalau kamu nggak punya duit, biar kamu pinjam, biar saya yang bayar." Suruh sedekah awal-awal. Allah tegur lagi, "Ya Muhammad, wala tabsutha kullal basti fataquda maluman madhura." Santai aja, kata Allah. Nyantai. Kalau kamu nyuruh orang pinjam untuk sedekah, kamu yang susah nanti. Gimana cara bayarnya, kata Allah. Akhirnya Rasulullah nyantai. Makanya Nabi mengatakan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya amal tuh ya nyantai. Yang penting istiqomah. Agama ini panjang, teman-teman. Agama ini harus kita buat sampai hari kiamat. Kalau kita terlalu semangat dalam agama, kita nanti pecah. Nanti kita akan down. Karena sifatnya manusia itu ada masa fatrah, ada masa sirroh. Ya, barang siapa yang ketika di masa fatrah dia masih dalam agama, maka faqad huda. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fatrah itu masa loyo. Manusia ini pasti ada loyonya, betul. Kadang males, ya Allah, males. Yang biasanya ngaji 1 juz, ketika masa loyo dia masih ngaji walaupun 2 lembar, maka dia akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah. Tapi ketika di masa fatrah dia berbelok, udahlah, gua malas banget ngaji. Sampai akhirnya dia meninggalkan ngaji yang biasa dia kerjakan setiap hari 1 juz, maka dia mendapatkan dol dari Allah Subhanahu wa taala, kesesatan. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan amalan istiqomahnya. Nabi mengatakan al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kalau ingin mendapatkan karomah, istiqomah aja. Gak perlu kita datang ke Gunung Kidul di atas bertapa biar dapat karomah, enggak. Gunung Kawi, Gunung Lawu, enggak. Bahkan auzubillah min dzalik, saya pernah ketemu waktu di Gunung Lawu itu. Ada orang bertapa, tapi nggak sholat, ya ngawur. Iya, bahkan Imam Ghazali mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yatiru fil hawa fala ta'tabiruhu." Kalau kalian melihat orang yang aneh di luar kebiasaan manusia, jangan langsung dibilang wali. Kadang-kadang, "Ya wali." Minta air diludahin. Kata Imam Ghazali, jangan langsung bilang wali, jangan terkejut dulu. Hatta di mizani syariatillah, sampai kita lihat kesehariannya dia disandarkan gak sama agama. Sholatnya di mana dia? Sholat Jumat? Wih, pokoknya di Turki. Ngawur, gak sholat namanya tuh. Karena waktunya beda. Sholatnya di mana tuh? Di Mekah. Ya duluan kita, dia gak sholat berarti. Iya. Orang-orang sekarang nih ingin mendapatkan karomah kayak gitu-gitu, dia samperin. Ya, ada orang bilang sama saya setiap malam Jumat, nyata nih orang yang bilang sama saya, tapi nggak pernah puasa Ramadan. Bener, kenapa? Adalah di daerah kami. Jadi setiap malam Jumat tuh Pangeran Wijaya Kusuma datang ke rumah saya, kata. Pakai kuda putih gitu. Dan heran-herannya banyak pengikutnya. Makanya kata Bapak Haikal itu, di Indonesia ini lu jualan apa aja laku, lu ngaku jadi nabi aja besok banyak pengikut deh. Ya, besok nih di depan MPR tuh, soalnya Imam Mahdi banyak pengikutnya. Bener Imam Mahdi. Aneh. Kenapa? Karena jahil. Karena nggak mau ngaji, nggak mau duduk dalam majelis ilmu. Hatta di mizani syariatillah, sampai dia kita lihat kesehariannya dekat gak sama Allah. Ya orang nggak sholat bilang wali opo wali murid. Kecuali zikirnya kuat, tutup aurat sempurna, jaga pandangan, kemana-mana nggak pernah lepas mulutnya dari berzikir kepada Allah, baru wali.
Imam Syafi'i mengatakan, aku menemukan wali itu cuma satu, orang yang menuntut ilmu agama. Kalau orang yang punya ilmu nggak dikatakan wali, mau cari kemana lagi wali? Jadi wali itu orang menuntut agama. Ini wali semua nih kalau gini di sini nih. Kenapa? Karena di sini berada dalam taman-taman surga. Kenapa Rasulullah SAW beliau ketika awal Ramadan mengerjakan taraweh di masjid hanya 3 hari? Kenapa? Karena nggak mau memberatkan umatnya. Karena setiap amalan yang istimror dikerjakan oleh Nabi istiqomah lewat dari 3 hari, takut diwajibkan oleh Allah. Saking mikirinnya Mas Rido, Rasulullah, ya udahlah aku sholatnya di masjid 3 hari aja. Kalau aku lewat dari 3 hari takutnya nanti Pak Gembus capek sholatnya, jadi wajib. Udah tahu Rasulullah sama Pak Gembus. Ya mikirin kita, bener nggak? Akhirnya mulai sholat 20 rakaat itu dikerjakan di masjid masa Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar masih ikut dengan Nabi. Sayyidina Umar, oh iya Rasulullah udah nggak ada, maka biar umat ini kelihatan rame, syiarnya besar. Akhirnya beliau bikin sholat di masjid selama 30 hari. Amalan-amalan yang biasa Nabi kerjakan, kalau sudah melewati batas 3 hari, Nabi berdoa, ya Allah jangan kau wajibkan. Takutnya Mas Arifin capek, kata Rasulullah. Iya. Rasulullah mengajarkan kita tuh untuk santai mengamalkan agama. Tapi ketika dalam perkara yang wajib, maka kita harus sungguh-sungguh. Harus kuat kita kerjakan yang wajib. Ya, makanya Nabi mengatakan alaikum bisunnati. Wajib kepada kalian mengikuti sunnahku. Kalau kalian nggak mampu, kita nggak mampu ikut sunnah Nabi, Mas. Nabi sholatnya panjang kok, bacaannya panjang. Rasulullah SAW kalau misalnya datang pagi-pagi ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ada apa? Ada 1 roti. Datang pengemis, dia kasih rotinya. Hari ini saya puasa. Itu sunnah Nabi loh. Bisa begitu? Enggak bisa. Nabi mengatakan wa sunnati al-khulafa'u ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikutin sahabatku yang 4 itu. Atau sahabat yang lain. Ada sahabat yang santai. Ada sahabat yang Masya Allah amalnya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat mana saja yang kita ikuti, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Nggak celaka kita kalau ikut sahabat. Pernah satu masa, ini kelasnya Umar bin Khattab ya, bukan kelasnya Mas Rido. Kelasnya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ketika pengen perang dan semuanya dipanggil oleh Rasulullah. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Cakep. Karena yang bertanya Sayyidina Abu Bakar. Umar apa? Ya Rasulullah, saya tinggalkan seperti Abu Bakar. Balik minta lagi, tinggalin buat umat, buat keluarga kamu. Nggak bisa. Likhtilafis sa'il. Jadi kita ini punya apa ya? Punya level. Punya level kita. Punya tingkatan-tingkatan. Kita bisa nggak seperti ini nih? Jangan memaksakan kehendak daripada jadinya fitnah. Ya, jangan memaksakan kehendak. Ada namanya sahabat Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Diceritakan dalam kitab Sunnah wal Bid'ah. Karangannya Sayyid Alwi Al-Maliki, gurunya guru kami di Mekah. Termasuk salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dicari-cari oleh Wahabi. Karena di Mekah ini udah kemasukan pemahaman-pemahaman yang keliru sehingga yang masih berkiblat dengan Ahlussunnah wal Jamaah ya dibunuh-bunuhin. Di situ diceritakan Abu Darda ini kalau siang puasa. Habis nikah puasa. Malamnya tahajud, gak tidur. Baca Quran setiap hari khatam. Tiap hari khatam. Istrinya bilang sama Rasulullah, Abu Darda ini kenapa ya? Hari-hari puasa, saya nggak diopeni kata istrinya. Saya nih nggak diperhatikan. Malam juga gitu, nggak pernah disentuh saya nih. Nabi panggil Sayyidina Abu Darda. Abu Darda, ta'al. Ya baik, wa sa'daik ya Rasulullah. Memang kamu mengerjakan seperti ini betul. Apa kata Nabi?
fa'ati kulladzi haqqin haqqo. Hei, udah, gak usah begitu banget. Kamu nih punya keluarga, puasanya Senin Kamis aja. Apakah ada yang lebih daripada itu Rasulullah? Tambah lagi sebulan 3 hari. Ada lagi? Cukup buat kamu. Nah, kamu nih punya istri. Kamu nih nanti bakal punya anak. Walimalika haqqo. Kamu nih punya keluarga. Nyantai aja jadinya. Kamu harus jadi diri kamu. Jadi orang itu memang ketika dalam agamanya dia baru-baru mengenal agama, dia akan semangat. Tapi harus direm. Jangankan kita. Tadi saya katakan Rasulullah ketika turun perintah sholat, beliau sholatnya 8 jam. Ditegur oleh Allah. Yaitu fitrahnya manusia. Kalau kita mampu, kita kerjakan. Dan saya katakan tadi, agama ini harus berjalan sampai hari kiamat. Kalau kita sekarang terlalu semangat, nanti drop, kita nggak lagi mengamalkan agama. Jadi nyantai. Yang penting sampai. Tujuan kita semuanya adalah la ilaha illallah. Dan orang yang paling berdosa besar adalah dalam kitab Sulamun Taufik disebutkan yang mewajibkan perkara yang sunnah. Ini sunnah seakan-akan menjadi wajib. Enggak boleh. Sunnah ya tetap sunnah. Wajib kita harus sungguh-sungguh mengerjakannya. Yang wajib itu yang terkumpul dalam rukun Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Enggak boleh dikurangi, enggak boleh ditambah. Wes. Ketika ada perintah sholat 5 waktu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita, ya kayak tadi, perkara-perkara mubah itu yang saya ceritakan setiap malam Jumat ada Pangeran Wijaya Kusuma datang ke rumahnya. Kalau puasanya rajin muti. Kosong, naik, nggak usah balik ke Mekah. Yang dibawa oleh Sayyidina Khalid bin Walid yang waktu itu masih kufur, ya, akhirnya itu ahli manah semuanya. Lihat kesempatan di Jabal Uhud, orang-orang Muslim di bawah itu sudah kumpul. Habis dasta. Kalang kabut para sahabat dalam perang Uhud itu. Dicek oleh para ulama kenapa? Karena ada perintah Nabi yang ditinggalkan. Jangan sampai kita meremehkan sunnah. Maka untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, kita amalkan sunnah semampu kita. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketika diceritakan dalam ini hadis apa ya namanya Israiliyat. Hadis Israiliyat itu kata Rasulullah, la tukadzibuhum wa tusaddiquhum. Jadi ya bisa dibenarkan, bisa tidak juga. Tapi ini sebagian ulama mengatakan ya harus dibenarkan. Ketika Nabi Musa dengan bala tentaranya dikejar oleh Firaun la'natullahi dengan kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul dengan tongkatnya air lautan yang ada di depannya. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Lautan tersebut terbelah menjadi 12 bagian karena Bani Israil itu punya 12 suku. Punya 12 kabilah. Bani Israil yang ikut Nabi Musa selamat semuanya. Kaumnya Fir'aun, bala tentaranya semuanya semuanya mampus, mati. Ada satu yang nggak mati. Ketika ditanya kenapa? Saya pakai peci, pakai kopiah yang sama seperti Nabi Musa. Masya Allah. Allah muliakan dia. Allah selamatkan dia kenapa? Karena tasyabuh kepada Nabi Musa dari pakaiannya doang. Loh sekarang kita malu mengikuti sunnah Nabi. Orang yang sudah dicelakakan oleh Allah saja, ketika dia ada ingin mengikuti orang yang soleh, orang yang mulia, kenapa dia dimuliakan oleh Allah sehingga dia diselamatkan dari kematian itu? Ketika ditanya, ternyata sebelum perang itu, sebelum ngejar Nabi Musa, dia tuh beli peci ke pasar yang pengen sama seperti Nabi Musa. Barokahnya orang soleh. Apalagi pakai sunnah, bawa siwak. Wah, isbah apa namanya, agak cingkrang sedikit. Kemana-mana assalamualaikum tebar salam. Masa ya Allah nggak muliakan kita? Bener ya? Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, di bulan Maulid Nabi ini ya kita kerjakan sunnah semampu kita. Amalan yang dari Rasulullah diamalkan. Kita amalkan semampu kita. Banyak banget. Nabi mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah, kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Fatimah ini putrinya Rasulullah dari Sayyidah Khadijah. Ya, Rasulullah
menikah dengan Sayyidah Khadijah punya anak 6. Menikah dengan Sayyidah siapa yang Mariatul Qibtiyah punya anak 1. Akhirnya Sayyidah Fatimah ini pimpinannya bidadari surga, tapi hari-hari gak punya makanan di rumahnya. Datang suaminya Sayyidina Ali, punya ada apa? Gak ada apa-apa. Coba saya mau minta kepada ayah, pada Rasulullah kemarin baru kemarin baru perang dapat harta ghanimah. Akhirnya dia minta, ya Rasulullah, engkau ini kan kemarin baru perang, boleh nggak minta bagian dari hasil perang itu? Kata Rasulullah, boleh. Jangankan 1 unta, 50 ekor unta akan saya kasih sama kamu. Sayyidah Fatimah saking laparnya, perut sama punggungnya tuh nyatu. Perut sama punggungnya nyatu. Kalau kita berapa senti ini? La ilaha illallah. Jadi bid'ah terbesar nih makan kekenyangan, kata Rasulullah. Bid'ah terbesar nih makan kekenyangan. Rasulullah nggak pernah makan kenyang. Kata Rasulullah, mau, saya bisa ngasih kamu 50 ekor unta, tapi ini sifatnya dunia. Mau nggak aku berikan 5 kalimat yang kalau kamu membacanya kamu akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Coba, lapar minta uang, dikasihnya amalan. Orang yang cerdas tuh begitu. Tapi yang diberikannya juga cerdas. Ya Rasulullah, kalau emang ini benar, kalau emang ini dari engkau, ya pasti akan aku mau. Maka Nabi mengajarkan doa, ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ini 5 kalimat kalau kamu baca arus Allah bergetar. Arus Allah bergetar. Dia datang ke suaminya ke rumahnya. Hasan lagi kelaparan, ya Allah. Cucunya Nabi kelaparan, nggak makan 3 hari. Sampai diganjal dengan 2 batu. Diganjal. Nabi bisa nggak sih doa supaya jadi orang kaya? Sangat bisa. Tapi Nabi nggak mau seperti itu. Afala aku na'ab dan syakuro. Aku ingin menjadi Nabi yang miskin, yang hari makan sehari tidak. Biar aku ditolong oleh Allah. Karena Nabi mengatakan, Innallaha yansur hadil ummah bidi'afatihim. Jadi umat ini ditolong sebab orang-orang miskin di antara kita. Jadi jangan pernah sombong kalau jadi orang kaya. Hormati mereka, sayangi mereka. Itu akhlaknya Nabi kepada orang miskin itu sangat luar biasa. Akhirnya kata Sayyidina Ali, mana makanannya? Mana, pengen dong. Sayyidah Fatimah tersenyum. Rasulullah memberikan perkara yang lebih jauh daripada makanan. Apa itu? Disambut langsung. Nabi mengatakan 5 kalimat yang kalau kita baca ini kita akan dapat Allah dan Rasulnya. Yakin ini? Ya, yakin. Nabi mengajarkan doa, ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Maka sama sekali dibaca itu terus. Tiba-tiba kedengar dari dapur tuh, apa coba? Gilingan gandum jalan sendiri. Gilingan gandum jalan sendiri. Ditolong langsung oleh para malaikat. Orang tuh kalau udah yakin dengan apa yang disampaikan dari Rasulullah, maka datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus yakini, apapun amalan yang dari Nabi harus kita yakini, biar Allah tolong kita. Insyaallah ya. Jadi agar hidup kita mujarab, maka amalkan sunnah semampu kita. Imam Nawawi dalam Nihayatul Zain mengatakan sunnah Nabi itu ada 14.000 sunnah. Ada 14.000 sunnah. Kalau kita nggak bisa mengamalkan semuanya, ya jangan meninggalkan semuanya. Paling tidak kalau kata Kiai Bahauddin Nur Salim, Gus Baha yang bersering dengan Gus Baha, ada 1 sunnah yang menjadi patokan hidup kita. Apa ya? Sedekah. Jangan sampai kita tertinggal sedekah. Insya Allah. Qobliyah subuh. Apa? Untuk tameng. Ya barokahnya sunnah, semoga Allah jauhkan kita dari api neraka jahanam. Dan pada bulan ini teman-teman semuanya usahakan kita harus sering-sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mau kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab aja, ya diceritakan oleh Al-Hafidh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Ad-Dimishq, beliau mengatakan Abu Lahab itu ketika Nabi lahir senang sampai dia memerdekakan budaknya bernama Suwaibah. Suwaibah lari nih. Nabi itu lahir tuh antara waktu Isra dengan waktu subuh, pagi-pagi. Ya Abu Lahab,
Ada apa? Suwaibah, keponakan kamu telah lahir nih. Oh iya, ya udah. Karena saya senang sama keponakan saya sekarang lahir, kamu saya bebaskan. Sedekah Abu Lahab. Sedekah Abu Lahab karena lahirnya Rasulullah. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab orang yang paling ingkar kepada Nabi, yang paling gak terima Nabi. Bahkan Allah mengatakan tabbat yada abi lahabil. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Abu Lahab itu pasti masuk neraka, sama keluarganya masuk neraka, sama istrinya. Mati dia nih. Ada nggak sih yang lebih kasar daripada mati? Mati dia nih. Kalau mati itu kayaknya masih terlalu halus. Buat Abu Lahab ini harus mati. Laknatullah alaih. Semoga Allah laknat terus dia. Abu Lahab ini mati 2 hari setelah kematiannya, bertemu dengan Sayyidina Abbas, juga termasuk pamannya Rasulullah. Hai Abu Lahab, apa yang Allah berikan kepada kamu dalam kubur dan seterusnya? Apa kata Abu Lahab? Allah telah memasukkan aku ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin siksaanku diringankan. Loh, kenapa? Yukhaffaf anhu lis-sururi Ahmada. Dulu waktu Nabi Muhammad lahir, aku senang sehingga aku bersedekah membebaskan Suwaibah. Karena kesenangannya yang sesaat itu saja atas lahirnya Nabi Allah pandang, masa iya kita nggak Allah pandang? Balasan apa yang Allah akan berikan kepada kita? Maka kesimpulannya kata para ulama, di bulan Maulid Nabi ini setiap kita beramal kebaikan khususkan untuk Rasulullah SAW. Insyaallah. Mas Ridho sekarang ngasih makan, ya pokoknya sedekah ini untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman tersaling sayang menyayangi, saling kasih hadiah untuk apa? Untuk merayakan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita pada hari kiamat diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita masuk surga bersama beliau. Dan yang paling terpenting, Rasulullah menunggu kita di Telaga Kausar. Mudah-mudahan kita bisa minum Telaga Kausar langsung dari tangan kanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, barang siapa yang minum Telaga Kausarku, kata Rasulullah, la nazmau ba'dahu abada, dia tidak akan haus selama-lamanya. Teguk saja kita minum, gembus kata Rasulullah. Doni kata Rasulullah, Abrah minum. Guys, kita menjadi orang yang paling selamat di akhirat. Dan kita nggak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Insyaallah cukup jam 10. Pertanyaan, ayo silakan. Maulid Nabi atau seputar amalan-amalan. Nah, baik, ayo. Bang Nuri mau tanya apa? Jadi nyantai aja agama ini ya. Yang penting kita bisa istiqomah. Apa gimana? Ayo dong tanya, biar orang-orang tahu. Beberapa di grup WhatsApp kan dari kelompok sebelah tuh sering menghujah tentang perayaan Maulid Nabi. Hampir tidak pernah ada dalil kita yang membantu untuk ini mengcounternya. Ya, kalau kata ulama ya, merayakan Maulid Nabi itu nggak perlu dalil sebenarnya. Nggak perlu dalil, perlu hati yang bersih aja. Udah, ngapain pakai dalil-dalil? Orang mulia kok. Ya tadi saya bilang di sini, Gus Batu bilang kemarin, kita punya anak yang keling, hitam, dekil, ya kan, jelek, yang nggak tahu masa depannya aja setiap tahun kita rayakan lahirnya, masa iya Rasulullah nggak kita rayakan sih? Itu dalilnya gitu aja. Jadi emang kalau sama kelompok, kalau sama tetangga sebelah itu ya susah. Kenapa? Karena pahamnya kembali lagi kepada hidayah. Yang penting kita jangan menyalahkan mereka. Udah gitu aja. Kalau mereka menyalahkan kita ya udah kita maafkan mereka, gitu aja. Kalau debat ya susah deh, pusing udah. Apalagi debatnya nggak pakai ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, Imam Malik mengatakan, aku lebih senang diam di hadapan orang yang jahil daripada berbicara kepada mereka. Kenapa? Nggak pernah menang. Udah, mau dalil kayak apa juga nggak pernah menang. Udah jelas pokoknya. Makanya banyak pertanyaan ke saya. Tar dalil Maulid Nabi yang sahih, males jawabnya. Males. Kamu ngaji aja deh ke tempat saya Senin malam Selasa udah. Sekarang di tempat saya Senin malam Selasa ada pembacaan kisah Nabi dari mulai Rasulullah lahir. Biasanya saya baca sampai Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai selesai itu satu kitab itu dibaca di tempat saya insyaallah. Nah, jadi kita merayakan Maulid Nabi ya karena Rasulullah orang yang paling mulia. Nggak perlu dalil-dalil ya udah. Ya udah diamin aja. Ya udah pokoknya kalau dia nggak mau bikin terserah. Ya
Kita juga jangan terlalu mewajibkan gitu ya. Misalnya ini wajib nih, kalau enggak kita dosa, itu salah. Itu salah. Cuman buat kita sendiri, pokoknya kita harus merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah banyak jasanya buat ini umat. Nah, ketika hari kiamat, semua nabi sudah duduk di atas singgasananya, Mas. Sudah duduk di atas kemuliaan mereka. Tapi ada satu tempat yang paling mulia, yang keindahannya belum pernah dilihat oleh nabi-nabi terdahulu, sangat mulia. Maka dikatakan, ini kemana yang punya ini? Ternyata yang punyanya lagi cari Haji Irman. Irman mana? Ini kata Rasulullah, kok nggak kelihatan. Oh ini ada nih. Nah, baru pulang 4 bulan, dicari Bang Andi, dicari Bang Syamu, ditarik sama Rasulullah. Dan surga tuh nggak bisa dimasukin oleh nabi-nabi terdahulu sebelum kita masuk dalam surga. Akhirnya ada suara yang tidak tahu dari mana arahnya. Ma taraktun nar lighadabi rabbika fi baqiyatin min ummatika ya Rasulullah. Wahai Muhammad, silakan duduk. Sekarang ini udah nggak ada lagi mikirin umat. Udah selesai. Kata Nabi, enggak. Saya masih pengen umat saya masuk ke dalam surga dulu semuanya. Kata Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya malaikat penjaga neraka datang dalam keadaan bersujud. Ya Rasulullah, sekarang dalam neraka udah nggak ada lagi umatmu, umat engkau. Kalau seandainya aku masih simpan satu saja dari kalangan umat dalam neraka, nanti malah aku yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Baru di situ Nabi lega. Wes, sekarang kita masuk surga. Baru nabi-nabi yang lain masuk ke dalam surga. Baru umat-umat yang lain masuk ke dalam surga. Ini diceritakan dalam hadis sahih. Jadi kita harus meyakini, harus kita muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, maka diantara memuliakannya dengan sunnah Nabi. Dan Rasulullah meninggalkan 2 perkara, ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, Sunnah di sini juga Rasulullah SAW membagi-bagi. Nah, diantaranya adalah kita memuliakan para ulama. Diantaranya lagi ada yang nasabnya zahir, yaitu para habaib. Ada yang nasabnya batin, yaitu para ulama. Jadi kita harus muliakan mereka. Kalau ada habaib yang sekiranya keliru, ya kita tegur. Tapi jangan sampai dia dasar Habib buat dosa, nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Bib nggak boleh begitu, Bib. Ini dosa, Bib. Oh ya, Ana masih tangatin sama antum, Bib, karena antum dalam diri antum ada darahnya Rasulullah yang mulia. Begitupun kepada para ulama. Jangan sampai kita mencela para ulama. Siapapun orang yang mencela ulama, maka dia akan binasa. Ya, karena ulama itu Allah berikan nur ilmu dalam dirinya. Insyaallah ya. Jadi apalagi kalau ada ulama-ulama yang kesebelah, maksudnya ya ikut politik, biarin aja. Urusannya antara diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terima kita semuanya. Cukup ya, insyaallah ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi di bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil uqad wa tanfarju bil qurab wa tudabil hawaij wa tunal bil raghaib wa husnul khatimah wa yasqul tamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha bi rahmatikal wasi'ati ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ha'ir rahmat wa mimil mulki wa darid dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa adama wa nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa ma bainahum النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك ونتوجه إليك بجاه حبيبك المصطفى يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا جد الحسن يا جد الحسن والحسين يا إمام القبلتين اقض حوائجنا بهذا المكان. Sebutkan apa hajat kita di hadapan Allah Subhanahu
mengucapkan Rasulullah 3 kali. Ya Rasulullah, ya Allah, berikan hidayah ya Allah di tempat ini ya Allah. Boleh jadikan keluarganya sakinah mawaddah ya Allah. Keluarga kita semuanya ya Allah, dengan barokahnya Rasulullah SAW. Tumbuhkan rasa cinta kami kepada Engkau ya Rasulullah. Berikan syafaat kami kepada Engkau, berikan syafaat kami nanti pada hari kiamat. Syafaat Engkau ya Allah. Ikdi hawaijana bi barakati sayyidina Muhammad, ikdi hawaijana bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya Habiballah ya Imam al-Qiblatain ya Imam al-Haramain ya Allah, sempurnakan iman kami ya Allah, sempurnakan Islam kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, dengan barokahnya Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan syafaat kami. Berikan syafaat kepada kami khususnya di majelis ini ya Allah. Ya Allah, tidak ada hal yang paling menakutkan nanti ya Allah kecuali nanti menunggu hisab dari Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan hisab kami dengan barokahnya Nabi ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah ya Allah. Sempurnakan iman kami ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami ya Allah sebagaimana keluarganya para sahabat ya Allah. Jadikan keluarga kami, keturunan kami ya Allah sebagaimana keturunannya para sahabat. Dengan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.